kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sudah memberikan kepada kami kehidupan yang baru, kehidupan kekal menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur anak-anak muda boleh kembali bersekutu di dalam One Step Closer pada sore hari ini. Ya Bapa, Engkau yang memimpin kami buka hati kami, berikan kerinduan, sukacita di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami terus boleh menyembah Tuhan, hidup memperkenankan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengar pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah One Step Closer pada hari ini dan juga untuk kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengarkan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Kami sudah berdoa. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh
isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, hari ini, sore ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk diajar, untuk dituntun oleh firman Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dan juga bersukacita karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan dikasih Tuhan, pasti kita pernah mendengar istilah hipnotis. Hipnotis, wow. Sebagai orang-orang yang tinggal di kota besar, ya, kadang hipnotis itu juga dipakai untuk apa ya? Untuk menyelesaikan masalah. Ya kan gitu, kita begitu banyak pergumulan di dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang urban ya, kaum urban. Di dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, kadang hipnotis itu dipakai sebagai solusi, ya. Misalnya ada orang datang ke hipnoterapis itu ya, untuk misalnya menghapus rasa bersalah dia di masa lalu, atau menghilangkan stres misalnya ya, atau sebagai pengobatan bagi mungkin ada yang mengalami pelecehan seksual gitu ya, atau supaya kepribadiannya itu stabil, dan banyak juga hal-hal lain. Orang datang ke hipnoterapis ya supaya menghilangkan kecemasan dia, kekhawatiran dia ya. Jadi hipnotis itu suatu kata yang tidak yang sering ya, yang bukan hanya hal yang sering kita dengar ya, dan juga itu ada orang yang memang belajar di situ ya, ada orang yang bekerjanya sebagai hipnoterapis ya, dan juga kalau kita lihat di dunia entertain juga ya, menggunakan hipnotis ini juga untuk menghibur ya, seperti Uya Kuya ya, atau Romy Rafael gitu ya. Kita pernah lihat di televisi, atau mungkin sampai sekarang misalnya kalau kita lihat channelnya Uya Kuya, kadang menghipnotis orang ya, khususnya artis-artis ya terkenal, ya itu bagian dari entertain. Kita juga melihat di berita juga ya, bahwa hipnotis itu juga dipakai untuk untuk hal yang negatif ya, untuk hal yang buruk, misalnya untuk mencuri uang di ATM orang misalnya gitu ya. Kita sering dengar berita ya, ada orang yang dihipnotis, ada orang yang kecuri, uangnya diambil ya dengan cara dihipnotis. Saudara, itu hal-hal yang seputar hipnotis ya, ada yang dipakai untuk menyembuhkan secara psikologi seseorang ya, ada juga untuk hiburan ya, ada juga untuk untuk hal yang negatif seperti yang saya katakan tadi. Nah, rekan-rekan kasih Tuhan, jadi cara kerja hipnotis itu kurang lebih yang saya baca adalah dia menghilangkan kesadaran ya, menghilangkan kesadaran alam bawah sadarnya ya, dan dikatakan di situ melemahkan otak kiri, katanya begitu ya. Otak kiri itu berfungsi untuk menganalisis dan berhitung ya, sedangkan otak kanan itu punya kemampuan berkreativitas dan berimajinasi gitu ya. Jadi
dari literatur yang saya baca ya, kurang lebih gitu. Jadi ketika orang dihipnotis itu kemampuan otak kirinya itu dilemahkan sehingga otak kanannya yang dibukakan ya sebesar-besarnya dari imajinasinya gitu ya, kemampuan imajinasinya itu dibesarkan, dibuka ya. Ya kira-kira seperti itu ya, kurang lebih lah ya. Saya juga kurang ini ya soal hipnotis ya. Tapi intinya adalah hipnotis itu adalah menghilangkan kesadaran, menghilangkan kesadaran alam bawah sadarnya, atau alam bawah sadarnya itu dikuasai oleh orang lain, atau khususnya di sini hipnoterapisnya ya. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa praktek hipnotis ini berurusan dengan alam bawah sadar seseorang ya, dan praktek hipnotis ini rentan disusupi katanya ya, disusupi oleh kuasa lain ya. Jadi seperti itu. Ada satu buku yang ditulis oleh Leslie D. Whitehead ya dalam Psychology, Religion and Healing, dituliskan di situ ya, bahaya terbesar menurut saya, katanya menurut Leslie ini, adalah bahwa jika perawatan hipnosis dilakukan berkali-kali dalam waktu lama, hipnosis dapat menyebabkan ketergantungan emosional pasien pada penghipnotisnya. Jadi ada ketergantungan antara si korban gitu ya, yang dihipnotis dengan yang menghipnotisnya, akan selalu ada ketergantungan emosionalnya, katanya seperti itu. Nah, sebagai anak Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan, boleh nggak kita menggunakan hipnotis, gitu ya? Boleh nggak kita mempergunakan hipnotis? Nah, rekan-rekan kasih Tuhan, di dalam Alkitab kita tahu bahwa, ya, Tuhan tidak pernah bekerja menghilangkan, ya. Tuhan itu tidak pernah menghilangkan kesadaran seseorang. Ya. Ini penting nih. Kalau kita baca dalam Kejadian sampai Wahyu, Tuhan itu nggak pernah, ya, Allah kita itu nggak pernah menghilangkan kesadaran seseorang. Contoh, misalnya di dalam Kejadian, ketika Hawa tektokan nih sama si ular ya, atau si iblis itu, tentu Tuhan bilang ya bahwa semua pohon di taman ini nggak boleh kamu makan kan, kata begitu ya, kata si ular. Tapi si perempuan itu bilang enggak, semua boleh kecuali yang itu gitu ya, satu pohon itu tidak boleh misalnya. Lalu diputar balikan ya. Nah, ketika si Hawa, si perempuan itu diperdaya oleh si ular ya, lalu dia melihat pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan buahnya. Nah, kita lihat di situ dengan kesadaran penuh, si Hawa mengambil buah pohon terlarang itu ya, lalu memakannya dan memberikannya kepada Adam. Kita lihat di situ ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dengan kesadaran penuh ya, dengan free will-nya, dan Tuhan tidak merampas itu ya. Tuhan tidak menghilangkan kesadaran dia ya, untuk ayo jangan diambil gitu ya. Tapi dengan kesadaran penuh, Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan ya. Lalu kita lihat juga Tuhan Yesus ketika banyak orang mengikut dia ya, dia ada satu firman Tuhan mengatakan barang siapa mengikut aku gitu ya, dia memberikan syarat bagaimana setiap orang itu mau mengikut dia ya, harus tidak boleh menoleh ke belakang ya, meninggalkan segala sesuatunya, ikut aku. Tuhan Yesus tidak pernah menghipnotis banyak orang yang mengikuti dia gitu ya, sehingga mereka semua ngikut seperti ya itu dihilangkan kesadarannya. Enggak pernah ya. Tuhan Yesus tidak pernah menghilangkan kesadaran orang-orang pada waktu itu ya, ketika Tuhan Yesus melayani 3 tahun lebih itu, sehingga mereka semuanya ikut dia. Bahkan Tuhan Yesus memberikan syarat bagi mereka yang mau mengikut dia menjadi pengikut yang sejati. Tuhan Yesus tidak pernah menghipnotis orang ya. Kita lihat di sini ya. Jadi memang praktek hipnotis itu tidak ada di dalam Alkitab
Ya. Dan oleh sebab itu bertentangan dengan Alkitab. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Lihat tuh, ketika seorang mau mengasihi Tuhan, ya, ini perintah Tuhan, ya, ini firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu dan akal budi. Jadi Tuhan tidak, dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah menghilangkan kesadaran seseorang ketika seorang itu mengasihi Dia. Ya. Pakai akal budi, pakai pikiran, ya, pakai perasaan, pakai hati, gitu ya, dan juga pakai pikiran, dipikir baik-baik, ya, dipertimbangkan baik-baik, ya, sungguh-sungguh. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan itu tidak menghilangkan alam bawah sadar kita, kesadaran kita dihilangkan, ya, untuk kita mengasihi Tuhan, tidak. Justru Tuhan katakan dengan segenap akal budimu, ya, pakai akal budimu untuk mengasihi Tuhan. Nah, jadi itu suatu hal yang penting, ya, di dalam Matius 22 ayat 37. Dan di dalam 1 Korintus 7 ayat 23, ya, dikatakan begini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Jadi Allah melalui Tuhan Yesus sudah membeli kita, yang dan harganya lunas, ya. Dari dosa kita dipindahkan dari dosa-dosa kita, dan karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi jelas sekali di sini firman Tuhan di dalam 1 Korintus, jangan kamu menjadi hamba manusia. Dan kalau kita gunakan di dalam hipnotis, jangan kita pakai, jangan merelakan diri kita itu untuk diperhamba oleh manusia dengan menyerahkan kesadaran kita kepada orang lain. Ya, kita ini di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu kita masih hidup di dalam sinful nature. Ya. Kalau kita menyerahkan kesadaran kita kepada orang lain, ya, orang yang mungkin orang itu orangnya baik awalnya, bisa jadi dia karena masih sinful nature, masih hidup dalam kedagingan, bisa jadi dia mempergunakan itu, ya, untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, bisa jadi. Jadi benar-benar kita jangan menjadi hamba manusia. Dalam khusus ini jangan menyerahkan kesadaran kita itu kepada orang lain, ya. Itu dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Karena kuasa ilahinya telah, di dalam firman Tuhan dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini jelas sekali bahwa Kristus yang sudah menganugerahkan kepada kita itu segala hal, ya, yang berguna untuk hidup kita yang saleh. Jadi apa artinya di sini? Jadi di dalam kehidupan kesalehan kita, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, Kristus itu cukup buat kita. Anugerahnya yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu cukup bagi kita. Tidak perlu ditambah lagi dengan hipnosis. Dengan hipnotis gak perlu lagi. Anugerah Allah yang Allah sudah limpahkan kepada kita, ya, firman-Nya, ya, perlindungannya, Roh Kudus yang sudah diberikan buat kita, ya, itu sudah cukup bagi kita untuk kita menghidupi kehidupan kita dan juga untuk kita mengalami kehidupan yang damai, ya, yang tidak perlu khawatir. Kan tadi banyak orang yang merasa dirinya itu mungkin gelisah, lalu dia tidak punya damai sejahtera, khawatir, takut, cemas dan sebagainya. Lalu dia pergi ke hipnoterapis supaya dirinya dihipnotis dan lalu dia akhirnya mengalami damai sejahtera, begitu, ya. Tapi itu melalui firman Tuhan dikatakan Allah dengan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, ya, oleh pengenalan akan Dia. Nah, ini penting, oleh pengenalan akan Dia. Ya, jadi di dalam kehidupan pengenalan kita akan Tuhan, Tuhan itu sudah memberikan segala hal, menganugerahkan segala hal untuk hidup kita,
hidup di dalam kesalehan kita, ya, hidup di dalam perkenanan Tuhan, itu Tuhan sudah memberikan semuanya. Roh Kudus, firman-Nya, damai sejahteranya, sukacitanya sudah diberikan kepada kita, dan itu cukup. Tidak perlu lagi kita ke hipnoterapis, ya, tidak perlu kita dihipnotis, ya, tidak perlu orang mengendalikan kesadaran kita, menguasai kesadaran kita, tidak perlu. Ini firman Tuhan, ya. Nah, hipnosis adalah usaha untuk menguasai diri melalui sugesti, ya, baik itu oleh orang lain maupun oleh diri kita, gitu, ya. Sebuah usaha yang berada di luar karya Roh Kudus. Padahal penguasaan diri adalah karya Roh Kudus, ya, di dalam diri orang percaya. Ingat, ya, di dalam Galatia 5 ayat 22-23, ya, di situ adalah buah roh. Salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Jadi yang menguasai diri kita itu bukan orang lain, gitu, ya. Yang menguasai diri kita adalah Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kata Paulus, jangan mabuk oleh anggur, tapi hiduplah dipenuhi Roh Kudus. Jadi itu suatu hal yang jelas sekali firman Tuhan tidak memberikan kepada kita ruang untuk kita dihipnosis. Tidak memberikan kita celah untuk kita membiarkan diri kita itu dikuasai, kesadaran diri kita dikuasai oleh orang lain. Ya. Karena yang menguasai kehidupan kita, hendaklah hidupmu dipimpin Roh Kudus. Ya, kata firman Tuhan. Janganlah padamkan roh. Ya. Jadi hidup kita ini ada Roh Kudus dalam diri kita yang menguasai, yang memimpin kehidupan kita. Ini jadi suatu hal yang penting, rekan-rekan kasih Tuhan, ya. Jadi yang ada di dalam firman Tuhan itu bukan menyerahkan hidup kita dikendalikan oleh orang lain, kesadaran kita dikendalikan oleh orang lain, tapi hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bahkan dari kata itu pun tidak ada sifatnya alam bawah sadar kita dikuasai, tidak. Bahkan ketika Paulus mengatakan jangan padamkan roh, begitu, ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Kita bisa dong mendukakan Roh Kudus, ya, dengan kesadaran kita. Dan kita bisa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan kesadaran penuh kita. Jadi di situ firman Tuhan pun jelas sekali tidak ada celah untuk hidup kita itu dikendalikan, alam bawah sadar kita itu dikendalikan oleh sesuatu, gitu, ya, oleh orang lain, tidak ada. Jadi firman Tuhan pun berkata, ayo jangan padamkan roh, ayo hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, gitu, ya. Jangan mendukakan Roh Kudus, ya, jangan membuat Roh Kudus sedih. Karena kita bisa mendukakan Roh Kudus, kita bisa membuat Roh Kudus sedih dengan kesadaran kita, dengan kesadaran penuh. Ya. Nah, jadi ini suatu hal yang penting bahwa tidak ada bagian di dalam Alkitab yang memberikan celah buat anak-anak Tuhan itu dihipnotis atau mempergunakan hipnotis, ya. Nah, ini satu hal yang penting juga, bicara tentang hipnotis, anak-anak Tuhan perlu sekali untuk waspada. Yang ini, ya. Di dalam Kolose 2 ayat 4 dikatakan seperti ini. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Nah, ini hipnotis yang lain, versi yang lain, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan berkata supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi di zaman gereja pada waktu itu, ya, di zaman Paulus, ada rasul-rasul palsu yang berusaha memperdaya anak-anak Tuhan dengan khotbah-khotbah, dengan perkataan-perkataan yang seakan-akan firman Tuhan, tapi sebenarnya bukan. Nah, jadi ini satu hal yang penting, ya. Jadi anak Tuhan perlu alert, perlu waspada dengan katanya firman Tuhan, tapi sebenarnya bukan. Katanya firman Tuhan, sepertinya firman Tuhan, tapi sebenarnya bukan. Nah, kita bisa saja terperdaya dengan itu. Kita bisa senang sekali dengan sebuah statement, perkataan yang keren, perkataan yang bagus, perkataan yang sangat memikat,
tapi sebenarnya bukan firman Tuhan. Coba cek di Instagram kita, di YouTube, atau di Twitter ya, di media sosial, coba cek. Kalian bisa menilai mana yang sepertinya firman Tuhan tapi sebenarnya bukan. Dan kalian bisa menilai, oh ini firman Tuhan karena saya pernah baca di Alkitab ini firman Tuhan. Ya, jadi perlu kita hati-hati, banyak orang yang memperkatakan katanya firman Tuhan tapi sebenarnya bukan. Bagaimana kita bisa membedakan ini? Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi penting sekali kita untuk belajar firman Tuhan baik-baik ya. Kita close reading ya, kita belajar firman, baca firman, kita renungkan. Minimal ketika ada orang yang memperkatakan sebuah kata-kata yang indah, lalu itu tidak ada di Alkitab, minimal kita bisa, alarm kita itu nyala. Sepertinya ini salah gitu ya. Meskipun kita tidak tahu di bagian Alkitab mana begitu ya yang untuk membuktikan itu gitu ya. Tapi karena kita sudah sering membaca, merenungkan firman ya, kita merenungkan firman setiap hari, ketika ada orang yang atau hamba Tuhan, atau ketika kita melihat mendengarkan sebuah yang katanya firman Tuhan, kita bisa menilai sepertinya ini bukan firman Tuhan. Anak Tuhan harus bisa menilai ya. Jangan sampai hidup kita itu dihipnotis dengan kata-kata yang memikat, yang kayaknya keren padahal sebenarnya itu bukan firman. Nah, ini penting sekali ya bicara tentang hipnotis ini ya. Jadi pakai mind kita ya, isi mind kita ini dengan firman, sehingga kita bisa hidup kita itu bisa menilai ya. Firman Tuhan berkata ya, manusia rohani itu tidak dinilai oleh apapun, tapi dia bisa menilai gitu ya. Manusia rohani itu menilai segala sesuatu, bahkan perkataan yang seakan-akan itu firman tapi bukan. Ya, anak Tuhan harus sampai ke situ tuh ya, manusia rohani ya, bukan sok rohani tapi manusia rohani yang sungguh-sungguh belajar firman, mau taat firman Tuhan ya, membaca firman Tuhan dengan baik ya, hipnotis ya. Jadi sekali lagi, anak Tuhan itu maksudnya Alkitab tidak membuka celah ya buat hipnosis ya, karena dari Kejadian sampai Wahyu Allah kita tidak pernah bekerja dengan menghilangkan kesadaran seseorang. Abraham pun tidak pernah kesadarannya itu dihilangkan oleh Allah ketika dia beriman, tidak ya. Daud, Musa, Yosua, ya, Paulus dan 12 rasul pun ya tidak pernah dihilangkan kesadarannya. Ya, tidak pernah kesadaran anak-anak Tuhan itu dihilangkan oleh Allah ya, demi mengikut Tuhan begitu ya. Jadi ikut Tuhan ini dengan hidup kita sekarang ini, mengikut Tuhan tuh dengan kesadaran kita dihilangkan. No, tidak ada. Di Alkitab tidak ada seperti itu ya. Nah, di dalam buku The Dangers of Hypnosis ya, dikatakan seperti hipnotis itu membuka pintu hati dan pintu pikiran kita kepada serangan kuasa kegelapan. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Lalu ada juga yang mengatakan di dalam satu buku Mind Manipulation ya, A Christian Ethical Analysis. Hipnotis adalah pelanggaran terhadap hak Allah. Katanya begitu ya, tidak seorang pun yang memiliki hak untuk menguasai pikiran dan kehendak seorang. Hanya Allah dan orang itu sendiri yang memiliki hak untuk menguasai pikiran dan kehendaknya ya, begitu dikatakan. Ada satu hamba Tuhan yang bernama John MacArthur berkata begini ya, bicara tentang hipnosis. Hipnosis itu katanya ya suatu bentuk perdukunan, katanya begitu ya, yang dibuat terhormat gitu ya oleh psikologi sekuler ya, seperti itu kata anak Tuhan ini ya. Jadi memang Alkitab sendiri tidak mendukung ya praktek-praktek hipnotis ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa Allah itu sudah menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan kesalehan kita. Jadi tidak perlu ditambahin dengan hal-hal yang lain seperti hipnotis dan yang lainnya.
yang kasih Tuhan. Jadi penting sekali ini buat anak Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, oke, jadi Alkitab itu tidak ada celah untuk orang Kristen, anak Tuhan itu mempraktekkan hipnotis, ya. Tapi apakah anak Tuhan bisa dihipnotis? Bisa kalau kita merelakan diri kita untuk dihipnotis. Kalau kita datang ke hipnoterapi, merelakan diri kita untuk dihilangkan kesadarannya bisa. Jadi hati-hati, jauhi semua itu, jauhi hipnotis, ya. Jadi ini suatu hal yang penting buat anak Tuhan. Bahwa sekali lagi Alkitab tidak pernah memberikan ruang atau celah untuk praktek hipnotis. Ya, jadi jauhi itu, jangan merelakan diri kita untuk dihipnotis. Jauhi itu, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hari ini sudah belajar mengenai anak Tuhan dan hipnotis. Ya Bapa, kami belajar bahwa di dalam pekerjaan Tuhan, dalam rencana dan tujuan Tuhan, Tuhan tidak pernah menghilangkan kesadaran seseorang dalam tokoh-tokoh Alkitab ketika Tuhan melaksanakan rencananya. Bapa, ini berarti ya Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan kami sudah belajar bahwa tidak ada ruang buat anak-anak Tuhan mempraktikkan hipnotis. Dan kami juga harus menjauhi hipnotis ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang menuntun anak-anak Tuhan di dalam kehidupan mereka agar mereka tidak mudah terperdaya juga kepada perkataan-perkataan yang seakan-akan firman Tuhan padahal bukan. Ya Bapa, dunia ini berusaha untuk merayu, memperdaya, dan di balik itu ada iblis dengan memakai kuasa-kuasa dunia ini berusaha memperdaya anak Tuhan dengan perkataan-perkataan memikat yang berusaha untuk mengikat anak-anak Tuhan dengan perkataan-perkataan yang seakan-akan benar tetapi sebenarnya salah. Oleh sebab itu kami diajar untuk sungguh-sungguh dikuatkan, sungguh-sungguh kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak mudah terperdaya oleh perkataan-perkataan dunia ini ya Bapa, yang seakan-akan seperti firman Tuhan tapi sebenarnya bukan. Manusia rohani dapat menilai segala sesuatu. Ini adalah firman Tuhan, dan biarlah kami hidup bertumbuh sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan untuk menaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.